Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Oktavia, anak PAI C23 Stai Al-Kifayah Riau, yang akan mengutarakan atau menceritakan sedikit tentang perjuangan proklamasi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberi judul tema saya pada kesempatan ini, yaitu tentang darah Garuda. Kenapa saya memilih darah Garuda? Karena menurut saya darah Garuda ini adalah judul yang sangat menarik, yang menurut saya itu memiliki ketertarikan untuk disampaikan, yang di dalamnya itu nanti akan menceritakan tentang bagaimana para perjuangan, bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Darah Garuda, tema sejarah bangsa Indonesia yang di dalamnya meliputi perjuangan, ada keberanian, terus semangat patriotisme para pahlawan perjuangan dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Nah, di sini penjajahan kita itu yang akan dibahas yaitu ada Belanda dan Jepang. Nah, darah Garuda tersebut itu menggambarkan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki simbol Garuda. Nah, Garuda itu merupakan lambang negara Indonesia yang diangkat tentang semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan. Di mana di sana itu ada pengorbanan para pahlawan, terus tentang kebangkitan nasional, terus ada juga dalam menggapai berbagai rintangan dan tantangan pada masa penjajahan tersebut. Darah Garuda itu bisa menjadi representasi ataupun semangat kebangsaan dan tekad yang bulat para penjajah kita, di mana mereka itu berjuang bersimbah darah demi memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, yang menjadi sarana untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dan inspirasi bagi kami ataupun bagi kita semua generasi muda untuk selalu mempertahankan kemerdekaan dan nilai-nilai kebangsaan. Adapun darah Garuda tersebut memiliki makna yang mencerminkan nilai-nilai sejarah dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Adapun beberapa aspek di dalam simbol Garuda tersebut adalah yang pertama, Garuda merupakan lambang negara Indonesia, yang di dalamnya itu melambangkan ada kekuatan, keberanian, dan juga kebebasan, di mana kebebasan yang dimaksud itu adalah kita bebas dari para penjajahan. Nah, dalam konteks sejarah, Garuda sering diidentifikasikan dengan semangat para pejuang, semangat para pahlawan kita dan bangsa Indonesia. Garuda juga menggambarkan tentang perjuangan yang menggebu-gebu, perjuangan para pahlawan kita itu yang luar biasa semangatnya untuk menjadikan Indonesia ini merdeka, bebas dari para penjajahan. Nah, yang kedua yaitu di sana di dalam Garuda itu berlambangkan tentang perjuangan dan pengorbanan, di mana kita bisa melihat bagaimana para perjuangan para pahlawan kita dan juga mereka itu rela berkorban dari segala aspek, termasuk dengan rela berkorban meninggalkan keluarga, rela berkorban bahkan bersimbah darah. Mereka di sana itu mengabdikan hidupnya, mengabdikan seluruh jiwa raganya tanpa pamrih, dengan keberanian hanya untuk mendapatkan satu kata, yaitu kemerdekaan. Nah, yang ketiga, di dalam Garuda itu ada lambang ataupun simbolis tentang kemerdekaan dan nasionalisme. Darah Garuda juga menunjukkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan yang mengalir dalam darah setiap anak bangsa. Nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kesatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Yang keempat yaitu kisah pahlawan dan pejuang, di mana kisah-kisah pahlawan dan pejuang yang semangat meyakini tokoh-tokoh pengorbanan segalanya. Yang kelima yaitu kita sebagai penerus itu penting mengenang sejarah. Nah, di sini saya akan membahas satu tokoh yang sangat inspiratif, yaitu Jenderal Sudirman. Gimana kita ketahui, pasti kita sudah tidak asing mendengar yang namanya Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Beliau yaitu Panglima TNI atau Panglima Besar TNI, yang dimana Jenderal Sudirman tersebut memegang peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks sejarah Indonesia yang mungkin terkandung dalamnya, itu ada yang namanya dengan aspek perjuangan melawan penjajah, di mana Jenderal Sudirman tersebut dikenal sebagai tokoh yang berperan besar dan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia, di mana Jenderal Sudirman beserta pasukan-pasukannya itu menjajah, melawan penjajah menggunakan strategi perang yang luar biasa. Terus kenapa memilih Jenderal Sudirman? Terus kenapa tidak memilih yang lain gitu? Karena Jenderal Sudirman itu termasuk orang yang jenius. Dalam perperangan kita bukan hanya menggunakan senjata, tapi kita juga harus menggunakan kejeniusan seseorang melawan penjajah. Di mana ada kalanya itu penjajah itu bisa kita kalahkan dengan kejeniusan, bukan dengan tentang alat perang gitu. Nah, yang kedua, Jenderal Sudirman itu memiliki kepemimpinan yang inspiratif. Kenapa dibilang kepemimpinan inspiratif? Karena Jenderal Sudirman itu merupakan pemimpin yang teladan yang dimana patut kita jadikan contoh, karena mereka Jenderal Sudirman itu sangat pintar sekali, yang dimana banyak ilmunya yang bisa kita tiru di sana. Jenderal Sudirman itu juga bisa membuat sebuah konsep dengan pertempuran dan strategi perang, di mana beliau bersusah payah mengatur strategi demi strategi agar beliau tetap bisa menang untuk melawan para penjajah yang memiliki alat perang yang sangat canggih, di mana beliau bersusah payah mengatur strategi. Nah, yang saya ingat itu ada satu, di mana beliau pas waktu perang, terus biasanya pas perang penjajah Belanda itu tidak kenal yang namanya Sudirman. Terus di mana beliau itu saat dicari oleh penjajah Belanda, kan penjajah Belanda tuh nggak tahu tuh yang mana Jenderal Sudirman. Nah, di saat dikerubunin di suatu tempat, terus Jenderal Sudirman tuh selalu bilang, karena salah satu pasukan Jenderal Sudirman tuh ada yang kayak berkhianat gitu, mereka lebih pro kepada Belanda dan mengatakan di sana Jenderal Sudirman. Nah, para penjajah Belanda ini mencarilah keberadaan di mana Sudirman tersebut. Nah, setelah mereka bertemu di suatu tempat di mana Sudirman itu berada, terus para penjajah ini masuk ke dalam suatu ruangan. Terus di sana tuh Jenderal Sudirman, penjajahan tuh bilang, yang berkhianat nih bilang, itu Jenderal Sudirman, ini Jenderal Sudirman. Tapi tanpa kita sadari, Masya Allah, Jenderal Sudirman itu memiliki yang kejeniusan yang sangat luar biasa. Para penjajah Belanda itu, jadi merinding, penjajah Belanda itu tidak percaya kalau seorang para pahlawan itu bukan dalam kalangan orang jenius, dakwah gitu. Nah, di situ Jenderal Sudirman itu sebagai kiai yang memimpin sebuah kajian. Nah, saat pengkhianat berkata, itu loh yang Sudirman, itu Sudirman gitu kan. Nah, para penjajah ini merasa ditipu oleh pengkhianatnya yang si Sudirman ini. Nah, terus beliau berkata,
dia bukan Sudirman, tapi beliau adalah seorang ulama. Seketika itu juga para pengkhianat Sudirman ini, beliau langsung ditembak mati oleh tentara Belanda. Dan pada saat itu juga Sudirman bebas dari incaran para penjajah. Mereka selanjutnya mencari lagi informasi di mana Sudirman. Padahal mereka dengan kebodohan mereka, Sudirman itu ada berada di depan mata mereka, tapi mereka tidak mengetahui siapa Sudirman tersebut. Sudirman tersebut memiliki semangat juang yang tak tertandingi. Meskipun beliau dalam keadaan sakit, meskipun beliau itu dalam keadaan sakit dan di hujan, diturunkan hujan, beliau itu melewati hujan, melewati banjir dengan keadaan menggigil gitu. Tapi beliau itu pantang menyerah untuk lari dari penjajah. Beliau itu bukan lari tapi menghindar dari penjajah demi menyiapkan strategi untuk Indonesia merdeka. Masya Allah, perjuangan Sudirman itu diacungkan jempol. Beliau juga sangat nasionalisme dan patriotisme. Beliau juga merupakan pemimpin yang sangat teladan. Sosok Sudirman yang inspiratif. Sudirman tampil sebagai pemimpin yang penuh karisma, yang penuh inspiratif. Keteguhan, keberanian, dan visinya yang luar biasa berhasil memotivasi para pejuang untuk bertempur meskipun dihadapi dengan situasi sulit sekali. Sudirman itu selalu mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan Indonesia dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Nah, salah satu momen kepentingan Sudirman yang paling inspiratif ialah saat beliau memutuskan untuk memimpin perang gerilya. Keputusan yang berani ini menunjukkan kegigihan beliau dalam memimpin perjuangan dan menjadikan bukti pengabdian yang total kepada bangsa. Itu yang merupakan pengabdian yang luar biasa. Nah, selanjutnya ciri khas beliau yaitu beliau itu merupakan diploma yang cerdas yang tidak perlu kita ragukan lagi, karena memang beliau itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa kecerdasannya. Beliau juga merupakan suatu tokoh yang sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan kunci kekuatan bangsa. Beliau selalu bersatu, beliau selalu menegakkan suatu persatuan tanpa sedikit pun runtuh, meskipun di dalam kandidat-kandidatnya ada yang berkhianat. Itu Masya Allah sekali. Jenderal Sudirman ini merupakan sosok inspiratif yang wajib kita banggakan, yang wajib kita idam-idamkan, yang wajib kita tiru. Meskipun tidak banyak, setidaknya kita memiliki sedikitlah sikap untuk meniru beliau, karena selain cerdas, beliau itu juga sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Ada sebuah kisah, masih ingat itu, di mana persatuan dan kesatuan itu saat beliau itu dikejar oleh para penjajah ini di suatu tempat. Nah, di mana satu kompletan itu beliau bilang gini sama pasukan beliau. Misalnya si Fulan, silahkan kamu pulang menemui keluargamu, kamu tidak usah ikut saya lagi, karena untuk ikut dengan saya kamu akan jauh dengan keluarga kamu. Beliau itu sangat penting, sangat pro dengan pasukan-pasukan beliau. Tapi dengan keperluan beliau tersebut, tanpa kita sadari, ternyata pasukan beliau tersebut lebih pro lagi kepada beliau. Bahkan pasukannya itu berkata begini, Jenderal, saya tidak akan lari, saya siap menemani kemanapun Jenderal pergi.
Bahkan jiwa dan ragaku siap menemani jenderal. Saya rela, kalaupun saya mati dalam peperangan, beliau rela untuk meninggalkan keluarganya yang di rumah sana, yang di kampung sana, yang beliau juga merupakan tulang punggung keluarga gitu. Jadi para pasukannya itu meniru kewibawaan Jenderal Sudirman tersebut, sehingga mereka juga memperjuangkan jiwa dan raganya hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Gimana teman-teman sekalian? Kita yang melanjutkan, tinggal kita melanjutkan lagi, tinggal kita gimana caranya agar Indonesia ini tetap merdeka. Kita hanya melanjutkan para perjuangan para pahlawan lagi, gimana agar semangat kita tidak runtuh. Dan saya berharap kepada teman-teman dan juga saya sendiri untuk kita ini selalu mengingat para pejuang kita yang lama, mengingat para pengorbanan mereka yang dulu, yang dimana pengorbanan mereka itu, kalau tanpa mereka Indonesia itu tidak akan merdeka, dan kita para mahasiswa ini mungkin tidak akan bisa kuliah seperti sekarang ini. Masya Allah, semoga kita berharap, kita doakan semoga para pahlawan kita itu selalu senantiasa di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, judul saya tadi yaitu darah Garuda. Kenapa saya memilih darah Garuda? Karena darah saya lambangkan itu sebagai simbol perjuangan Indonesia, dan Garuda saya lambangkan sebagai simbol tentang Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih video saya pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Al Kifayah Riau hebat.